杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di titik itu, seekor burung aneh, panjangnya sekitar 3 kaki dan berwarna merah menyala, menatap mereka berempat dengan tatapan tajam. Burung itu tampak seperti terbuat dari api, tubuhnya terbakar dan api yang membakar. Dengan ekor yang panjang, penampilannya sangat indah seperti roh api. Liu Yan, Yang tercengang. Dilihat dari penampilannya saja, burung api yang tiba-tiba muncul ini praktis merupakan tiruan dari wujud asli Liu Yan. Namun Yang segera menyadari bahwa burung api di depannya bukanlah Liu Yan. Karena betapapun tampak seperti ditempa dari api, ia tetaplah makhluk dari daging dan darah. Dan Yang juga samar-samar merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Kekuatannya tak terlukiskan. Begitu kuat hingga ia pun merasa sedikit gelisah di hadapannya. Sialan, siapa yang menyebarkan rumor bahwa makhluk ini adalah roh senjata? Umpat Suking dari seberang dan sangat geram. Sebelumnya di luar Gunung Yuking, banyak seniman bela diri menyebarkan rumor bahwa ada roh senjata yang memiliki perasaan di dalam gunung, yang menyebabkan banyak orang berbondong-bondong ke sana. Tapi sekarang jelas tidak seperti itu. Ia bertanya-tanya orang bodoh buta mana yang menyebarkan berita itu. Namun mengejarnya sekarang sia-sia. Dia di sini lagi, teriak Yuromi. Tubuhnya yang ramping bergoyang, meninggalkan jejak bayangan saat ia tiba-tiba menghindar dari tempatnya. Saat berikutnya, bola api hitam pekat menghantam tempat ia berdiri. Ketika Yuromi muncul kembali dari arah lain, wajahnya dipenuhi rasa takut yang masih tersisa. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur dahsyat yang terkandung dalam api hitam itu. Jika ia tak sengaja tersentuh, nasibnya kemungkinan besar tak akan lebih baik daripada tetua ketiga keluarga Jiang. Begitu banyak ahli alam Raja Kekosongan telah menunjukkan betapa merepotkan dan mengerikannya burung api ini dengan kematian mereka. Bagaimana mungkin Yuromi berani ceroboh? Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan mulai bersiap. Moshioki buru-buru berkata, lalu tiba-tiba melompat menjauh. Tangannya membentuk sege tangan yang mendalam. Seluruh sikapnya tiba-tiba berubah, dan kepolosannya lenyap. Moshioki tiba-tiba menjadi khidmat dan bermartabat. Bibir merahnya bergerak sedikit. Dan saat sege tangannya berubah, ia tampak sedang melantunkan sesuatu. Pada saat yang sama, sebuah bola biru muda muncul di depannya. Bagian dalamnya bergejolak dengan energi air yang sangat kuat, dalam dan luas, seperti lautan tak terbatas. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, seseorang bahkan dapat mendengar suara ombak yang menghantam di dalamnya. Harta karun tingkat Sumberdo. Mata Suking langsung memerah, nafasnya memburu, dan ia menatap bola biru muda di hadapan Moshioki dengan rakus. Meskipun ia seorang seniman bela diri tingkat 3 alam Raja Kekosongan, ia belum pernah memiliki harta karun tingkat Sumberdo. Melihatnya langsung tetap mengejutkan Suking. Terlebih lagi bola biru itu jelas merupakan harta karun tingkat Sumberdo yang luar biasa. Kemungkinan besar artefak tingkat Sumberdo tingkat menengah hingga tinggi. Jadi harta karun seperti itu akan sangat berharga bagi Suking. Kakak Su, bukankah agak tidak pantas untuk teralihkan di saat seperti ini? Yang mendengus dingin dan bergegas ke sisi Moshioki. Saat Moshioki mengeluarkan harta karun bola biru dan mulai merapal mantra, burung api di seberangnya tiba-tiba menatap tajam gadis itu. Seolah-olah ia juga merasakan ancaman yang mengancam jiwanya dan menganggapnya sebagai musuh nomor 1.
Burung itu membuka paruhnya dan pilar api hitam seperti naga melesat langsung ke arahnya. Melihat itu, ekspresi Yangke berubah drastis dan reaksi pertamanya adalah langsung menghindar. Cepat, bantu saya menangkisnya. Saya tidak bisa bergerak sekarang. Sebelum Yangke sempat menghindar, suara Mushoki yang agak gugup terdengar di telinganya. Bodoh! Yangke tak kuasa menahan umpatan. Ia benar-benar tak mengerti apakah Mushoki benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Menghadapi musuh sekuat itu, ia justru menggunakan teknik rahasia yang membuatnya tak bisa bergerak. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Sekarang, selama ia menghindar, Mushoki pasti akan terkena api hitam itu. Dilihat dari kekuatan penghancur api hitam yang mengerikan itu, gadis ini pasti akan mati. Mungkinkah sifat aslinya sama seperti sebelumnya, dan itu bukan penyamaran? Apakah semua tebakan saya sebelumnya salah? Kalau tidak, bagaimana mungkin pengalaman bertarungnya begitu dangkal? Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tentang pertempuran tidak akan memilih pendekatan ini, kecuali orang-orang di sekitar mereka adalah rekan yang sangat dapat dipercaya. Tapi sekarang, Mushoki dapat mempercayakan hidupnya, dan dia, Suking dan Yuromeo, jelas bukan rekan yang dapat dipercayakan oleh Mushoki untuk hidupnya. Dalam sekejap berbagai pikiran melintas di benak Yangke, tetapi segera dia berteriak. Jika Anda tidak ingin mati di sini, datang dan bantu. Sambil berbicara, dia meraung dan cahaya warna-warni mekar dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke depan, melantunkan Ki Pedang Bumi, perisai ilahi evolusi agung. Kemudian cahaya kuning bumi terkelupas dari tubuhnya, dengan cepat membentuk perisai di depannya. Yangke mengolah Ki Pedang 5 elemen abadi, menyerap sejumlah besar energi pasir ilahi evolusi agung sebagai kekuatan atribut bumi. Sekarang dia secara alami dapat menggunakan kekuatan pasir ilahi evolusi agung untuk membentuk pertahanan. Atribut bumi memang berat dan utamanya bersifat defensif. Jadi kekuatan pertahanan perisai ilahi evolusi agung jelas tidak buruk. Namun ini bukanlah akhir. Yangke kemudian melepaskan cahaya biru pucat dari tubuhnya dan energi pedang atribut kayu tiba-tiba berubah menjadi hutan hantu di depannya, membentuk lapisan perlindungan kedua di balik perisai ilahi evolusi agung. Segera setelah itu air, logam, api, kelima elemen energi pedang dilepaskan. Cahaya warna-warni yang menyelimuti Yangke lenyap dalam waktu yang sangat singkat, digantikan oleh 5 jaring pertahanan yang saling terhubung. War! Naga api hitam itu menghantam perisai ilahi evolusi agung, merobek pertahanannya dalam sekejap dan menerjang hutan hantu, membakar semua yang ada di jalurnya. Tirai air menguap, dinding tembaga dan besi keemasan yang berkilauan meleleh, dan hanya energi pedang api menyerang utama yang dapat bergulat dengan api hitam untuk sesaat. Bagaimanapun itu adalah energi pedang yang diolah oleh Yangke dengan menyerap api matahari sejati. Levelnya sama sekali tidak lebih rendah dari api hitam, tetapi jumlahnya agak lebih rendah, dan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Sehingga panas yang menindas dan niat membunuh membuat bulu kuduk Yangke merinding. Aura kematian terasa nyata, seolah-olah dia sedang menghadapi panggilan malaikat maut. Baru pada saat itulah Suking dan Yuromeo akhirnya bereaksi. Meskipun mereka bertindak sembunyi-sembunyi, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka tahu mereka bukan tandingan burung api itu, dan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah menyelamatkan Mushoki dan membiarkannya menyempurnakan teknik rahasianya. Jadi melihat Yangke sudah bergerak, mereka tak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Tebasan jaring surgawi, Segesuti tanpa batas. 2 teknik pamungkas melesat dari arah Suking dan Yuromei, mencoba menghentikan naga api hitam yang tak terhentikan itu. Kekuatan penuh seorang ahli alam raja kekosong tingkat ketiga jelas tidak bisa diremehkan.
Dengan upaya gabungan mereka, tekanan pada Yangke langsung berkurang. Pengasingan! Jelas, Yangke tahu bahwa jika ia tidak menggunakan kartu turufnya sekarang, ia tak akan punya peluang. Jadi, ia tak peduli untuk mengungkapkan apapun dan segera melepaskan kekuatan spesialnya. Di depannya, sebuah lubang hitam hampa tiba-tiba terbuka lebar, bagaikan rahang mengangak seekor binatang buas yang lapar. Dengan rakus melahap naga api hitam yang melemah dan mengasingkannya ke dalam kehampaan yang tak berujung. Melihat sekeliling, fluktuasi kekuatan yang dahsyat dan kacau memberikan perlindungan yang sangat baik bagi teknik rahasia Yangke. Bagi mereka yang tidak menyadari kebenarannya, itu hanya akan tampak seolah-olah kekuatan dahsyat dari kedua belah pihak bertabrakan, menyebabkan ruang runtuh. Setidaknya, Suking dan Yurome yang menyaksikan langsung teknik rahasia pengasingan tidak mengaitkannya dengan kekuatan spesialnya. Sebaliknya, mereka menatap segala sesuatu dengan ngeri. Wajah mereka gemetar. Di sisi lain, Musyoki yang telah fokus mempersiapkan teknik rahasia dan mengaktifkan kekuatan harta karun rahasia, tiba-tiba menjadi cerah dan menatap Yangke dengan terkejut. Namun Yangke sama sekali tidak menyadari semua ini. Sekarang ia terjebak dalam delima, merasa frustasi yang tak terlukiskan. Jika ia tidak menghindar, ia akan menjadi yang pertama terkena serangan burung api itu. Tetapi jika ia menghindar, Musyoki akan berada dalam bahaya. Hal ini membuatnya mengutuk Shimiyoki dalam hati. Sementara ia tak punya pilihan selain berdiri diam dan bertindak sebagai perisai manusia. Serangan gabungan Yangke, Suking dan Yurome jelas membuat burung api itu menyadari betapa merepotkannya melawannya. Mata merahnya dipenuhi amarah dan dengan kepakan sayapnya yang lembut, bola api hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka bertiga. Suking dan Yurome berteriak berulang kali, terus-menerus menggunakan teknik gerakan mereka yang luar biasa untuk menghindar. Tetapi bola api itu terlalu banyak. Terpaksa mengandalkan harta pertahanan mereka. Mereka berharap mendapatkan sedikit keselamatan. Wajah Yangke sehitam dasar panci. Suking dan Yurome bergerak bebas sementara ia terpaku di tempat. Ia terpaksa melepaskan benang darah emasnya yang berubah menjadi langit penuh cahaya keemasan dan menangkis bola api yang datang. Meskipun efeknya cukup besar, Yangke terpaksa menelan pil pahit. Benang darah emasnya setelah bersentuhan dengan bola api terbakar dalam jumlah besar. Semua ini berasal dari darah emasnya sendiri, masing-masing sangat berharga. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah kehilangan banyak darah, membuat Yangke patah hati. Cermin awan kesedihan saya. Jeritan Suking yang memilukan terdengar di telinganya. Yangke yang sempat melihat bahaya mendongak. Ia melihat cermin berharga di tangan Suking yang diselimuti api hitam. Cermin itu mulai melelah dalam sekejap mata dan Yangke buru-buru membuang harta karun itu agar tidak dilalap api. Dilihat dari fluktuasi kekuatan yang terpancar dari cermin, jelas itu adalah harta karun tingkat raja kekosongan tingkat menengah. Sepertinya ia bukan satu-satunya yang menderita kerugian besar. Jika benang darah emasnya sendiri rusak, ia bisa memperbaikinya dengan darah emasnya, atau bahkan mulai berkultivasi lagi. Namun jika harta karun tingkat raja kekosongan milik lawannya terbakar, maka ia benar-benar tak punya apa-apa lagi. Dengan pemikiran ini, suasana hati Yangke membaik drastis. Suking tak hanya kehilangan cermin awan kesedihan miliknya, tetapi harta karun tingkat raja kekosongan berbentuk jepit rambut milik Surome juga hancur oleh api hitam. Keduanya yang menderita kerugian besar sehingga mereka langsung dipenuhi amarah. Mata mereka berkobar dengan kebencian yang tak berujung saat menatap burung api itu. Namun keintimidasi oleh keganasan burung api itu, mereka tak berani mendekat dan hanya bisa menghindar dengan menyedihkan. Pada saat ini burung api itu tiba-tiba berteriak. Suaranya membawa amarah yang tak terjelaskan yang membumbung tinggi ke langit. Saat suara itu terdengar, ekspresi semua orang berubah drastis.
Ini karena kemungkinan besar akan menarik perhatian orang lain, dan jika itu membawa semua seniman bela diri yang telah menjelajah jauh ke gunung kemurnian Giok ke tempat ini, semua usaha mereka berempat akan sia-sia. Pada saat Yangke teralihkan, sebuah bola api tiba-tiba melesat ke arahnya. Wajah Yangke menjadi gelap, dan dia hendak menggunakan trik sebelumnya untuk mengusirnya. Tetapi yang sangat mengejutkannya, bola api itu meledak tepat di depannya. Seketika hujan api hitam melesat ke arahnya seperti tetesan hujan. Mata Yangke menyipit tajam. Tanpa berpikir dua kali, dia melepaskan teknik transformasi naga, ditemani oleh raungan naga bernada tinggi. Kepala naga besar melintas di belakang Yangke. Pada saat itu, kekuatan naga memenuhi udara dan burung api di seberangnya jelas tertekun. Sedikit ketakutan muncul di mata merahnya. Segera sisik naga muncul menutupi sebagian besar tubuh Yangke. Bahkan sisik naga asli muncul di dadanya, menyembunyikan titik-titik vitalnya. Serangkaian suara terdengar saat api hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuh Yangke. Dia batuk setengah darah. Api hitam menempel di kulitnya, membakar dengan ganas, dan kekuatan batinnya mulai menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Seperti kepingan salju yang jatuh di bawah terik matahari. Wajah Yangke pucat pasi saat ia mati-matian menyalurkan kekuatan asal naga suci emas, nyaris tak mampu menghentikan penyebaran api hitam. Namun, ia tampak sangat menderita. Seluruh auranya berkurang drastis. Garis kecil, saya sudah mencapai batas saya, kata Yangke buru-buru, bersiap untuk pergi. Ia telah melakukan semua yang ia bisa, tinggal lebih lama lagi mungkin akan memperburuk keadaan. Ia telah melindungi Mushoki dan mengulur waktu dan terluka. Ia bahkan sudah melakukan cukup banyak. Saya siap, teriak Mushoki, tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara deburan ombak terpancar dari bola aquamarine di hadapannya, menciptakan ilusi seolah-olah ia berdiri di lautan dan mendengarkan deburan ombak. Bola aquamarine itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi tetesan kabut air yang melesat ke depan, seperti makhluk hidup. Kemudian kabut itu menyapu Yangke, langsung memadamkan api hitam yang membara. Setelah itu kabut mencapai burung api, menyelimutinya dan membentuknya kembali menjadi bola aquamarine baru. Namun bola baru ini berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan betapapun kerasnya burung api itu meronta di dalamnya, ia tak bisa lepas dari pelukannya. Setelah melakukan semua ini, Mushoki tampak agak kelelahan. Wajahnya yang halus pucat dan dadanya yang tinggi naik turun dengan hebat. Jelas menunjukkan bahwa menggunakan harta rahasia ini telah memberikan beban yang sangat berat baginya. Meskipun harganya mahal, hasilnya memuaskan. Akhirnya saya menangkapnya, makhluk kecil. Mari kita lihat kemana Anda akan lari sekarang. Mushoki menyeringai dan melihat ke depan. Namun ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian dia berteriak, "Awas!" Sambil berbicara, ia dengan cepat menghindar. Dan sesosok muncul dan aneh di belakangnya, menyerang bayangan Yangke dengan teknik rahasia dan menghancurkannya. Sosok itu menampakkan diri, merutkan kening, seolah tak menyangka Yangke telah mengetahui serangan diam-diam mereka yang telah direncanakan dengan matang. Dan siapa lagi orang ini kalau bukan Suking? Pada saat yang sama, sosok Yurome juga muncul di belakang Mushoki. Telapak tangannya yang ramping mengandung kekuatan dahsyat dan senyum kejam dan rakus tersungging di wajahnya yang menawan saat ia menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke punggung Mushoki. Mushoki menjerit, menyemburkan darah saat ia terhuyung ke depan, mata indahnya masih dipenuhi rasa tak percaya. Berpotongan dengan jeritan Mushoki adalah jeritan Yurome. Setelah serangan itu, Yurome tampak menderita pukulan hebat. Tubuhnya terhuyung ke belakang, wajah yang cantik pucat pasi, telapak tangannya terasa sakit. Ia mengangkat tangannya dan melihat ke bawah, wajahnya langsung memucat berteriak. Bagaimana ini mungkin? Apa ini? Di telapak tangannya sebuah tanda yang sangat menakutkan muncul, menyerupai wajah hantu, mengerikan dan terdistorsi hingga tak dapat dikenali. Ceritanya yang samar dan memilukan.
membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat itu, dua cahaya menakutkan bersinar dari tempat mata wajah hantu itu berada, dan melalui cahaya itu, Yurome tampak melihat sosok superior yang menatapnya dan dingin. Pikirannya menjadi kosong dan ia jatuh ke tanah, gemetar. "Rumai, ada apa?" Suking yang serangan diam-diamnya gagal berteriak ketika melihat Yurome jatuh. Namun Yurome duduk di sana dengan tatapan kosong. Jika seseorang dapat menembus kesadarannya dengan indera ilahi mereka, mereka akan melihat wajah hantu yang identik dengan yang ada di telapak tangannya. Dengan panik melahap kekuatan spiritualnya. Dengan setiap inci kekuatan spiritual yang hilang, cahaya di matanya meredup. Di sisi lain, Mushoki berdiri terbatuk ringan. Dilihat dari kondisinya, meskipun ia disergap, ia jelas tidak terluka parah. Ia menoleh dan menatap Yurome dengan ekspresi kosong, lalu berkata tak percaya. "Kenapa Anda menyergap saya?" Dia tampak benar-benar patah hati, lagi pula disergap dari belakang oleh rekan kepercayaannya. Jika bukan karena pelindungan baju zirahnya yang kuat, ia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. "Anda benar-benar wanita bodoh." Yangke menatapnya seolah ia idiot. Mushoki menoleh ke arah Yangke, matanya yang besar berkaca-kaca dan berkata pada diri sendiri, "Bagaimana mungkin saya bodoh?" Yangke meletakkan tangannya di dahi, tak tahu bagaimana menjelaskannya. "Apa yang Anda lakukan padanya?" Suking melihat Yurome tak menanggapi bagaimanapun ia memanggilnya. Tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah Mushoki. Mendengar itu, Mushoki gemetar tampak sangat ketakutan. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak melakukan apapun padanya. Saya mengenakan baju zirah sihir. Siapapun yang menyerang saya, dia akan menerima serangan balik dari segel iblis." Benar itu, Yangke tercengang. Apakah pantas mengungkapkan rahasianya dengan begitu mudah? Sekarang dia akhirnya yakin bahwa gadis bernama Mushoki ini bukanlah orang yang sangat licik seperti yang dibayangkannya sebelumnya. Ia hanyalah seorang gadis kecil yang naif dan polos. Mungkinkah dia benar-benar sebesar penampilannya? Yangka terkejut dengan pikiran yang muncul di benaknya. Jika memang begitu, ia pasti akan ketakutan. "Segel iblis?" Suking merutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan teknik rahasia semacam itu. Namun ia segera menggelengkan kepala dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, satu orang berkurang pun tidak masalah. Saya bisa menyimpan semua keuntungannya untuk diri saya sendiri." Dia tidak lagi peduli dengan hidup atau mati Yurome dan malah menyerinya jahat. Yangke merucutkan bibirnya tak setuju dengan berkata dengan nada sarkastik, "Saudara Su, dari mana datangnya kepercayaan diri Anda yang tak terjelaskan itu? Apa Anda tidak mengerti situasinya? Kita berdua ada di pihak yang sama. Semakin banyak orang berarti semakin kuat." Suking mencibir, menatap Yangke dengan jijik. "Seberapa besar kekuatan yang bisa kalian berdua kerahkan sekarang?" Dari sudut pandangannya, Yangke pasti sangat kelelahan berdiri di depan Mushoki untuk menahan serangan burung api itu. Dan ia beruntung bisa selamat dari sentuhan api hitam itu. Mushoki setelah menggunakan harta rahasia itu juga tampak benar-benar terkuras habis. Jelas keduanya tidak berada di puncak kekuatan, dan kekuatan mereka berkurang drastis. Namun Suking dalam kondisi prima, jadi ia tetap tak kena takut. Yangke terkekeh dan berkata dengan tenang, "Jika itu benar-benar yang dipikirkan Saudara Su, maka Anda sebaiknya mencobanya." Melihat sikap percaya diri Yangke, Suking merutkan kening. Tidak tahu apakah Yangke berpura-pura tidak tahu atau benar-benar percaya diri. Tak jauh dari situ, Mushoki masih berdiri di sana dengan lesu, menatap Suromi. Yang matanya telah kehilangan kilonya dan tampak sangat bodoh. Kemudian dia bergumam, "Mengapa mereka menyerang saya? Bagaimana ini bisa terjadi?" Yangke menoleh dan tak kuasa mendari untuk memarahi. "Bodoh! Orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Apa Anda tidak mengerti prinsip sesederhana itu? Apa orang tua Anda tahu bahwa Anda sedang mencari kematian?" "Tidak, mereka tidak tahu."
Sedikit kepanikan melintas di mata Moshioki saat ia melambaikan tangannya ke arah Yangke. Tolong jangan beritahu ayah saya bahwa saya berada di sini atau dia akan menghajar saya. Saya bahkan tidak kenal ayah Anda, jadi bagaimana saya bisa memberitahunya? Yangke hampir muntah darah karena marah pada gadis itu. Benar. Moshioki langsung menunjukkan ekspresi lega. Cukup, geram Suking. Melihat keduanya berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, ia menggeram. Kakak Yang, kalau Anda tidak mau mati, pergilah sekarang karena Anda tidak punya alasan untuk melawan saya. Yangke terkekeh dengan tenang mengamati Suking. Kita memang punya alasan untuk bermusuhan, tapi apa yang kakak Su inginkan adalah persis apa yang saya inginkan. Suking terkejut menatap Yangke dan heran. Saudara Yang, Anda menyembunyikan diri dengan sangat baik, katanya dan heran. Tapi kalau begitu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita bagi semua 50-50. Tidak, tidak. Yangke menggelengkan kepala sambil mengangkat satu jari. Saya punya kekurangan. Saya selalu suka makan sendiri dan tidak suka berbagi. Jika saudara Su tahu apa yang baik untuk Anda, belum terlambat untuk pergi sekarang. Saudara Yang, apa Anda tidak takut makan berlebihan? Saya punya nafsu makan yang besar. Moshioki menatap keduanya dengan tatapan kosong dan menyela. Kalian mau makan apa? Saya punya beberapa buah spiritual, apakah kalian mau? Sambil berbicara, ia mengeluarkan 2 buah spiritual yang berair dari cincin spesialnya. Ketika aromanya memenuhi udara, membuat mulut berair. Dilihat dari fluktuasi energi yang terpancar dari buah-buahan itu, jelas itu bukan barang biasa, melainkan harta karun yang sangat langka. Tidak akan ada yang mengira Anda bisu jika Anda tidak berbicara. Yangke melototnya dengan marah. Moshioki merasa sangat dirugikan. Kalau saudara yang bilang begitu, apalagi yang bisa dinegosiasikan? Suking menelan ludah, raut wajahnya perlahan berubah menjadi gila. Barang-barang bagus yang dimiliki Moshioki begitu saja membuatnya sangat rakus, dan ia semakin yakin bahwa cincin Moshioki berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bayangkan saja, selama ia bisa mendapatkan cincin itu, ia mungkin tak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi seumur hidupnya. Jadi bagaimana mungkin Suking bisa menolaknya? Sejak saudara Su menyergap saya, kita tak punya apa-apa untuk dikatakan, cibir Yangke. Baiklah, kalau begitu biarkan saya menguji seberapa hebat saudara yang sebenarnya. Begitu Suking selesai berbicara, kekuatan di dalam dirinya melonjak dan ia langsung membesar beberapa kali lipat. Pakaiannya berdesi dan robek, berubah menjadi potongan-potongan kain yang berserakan di tanah. Di kulit Suking yang terbuka, rambut-rambut keemasan yang tak terhitung jumlahnya tampak tumbuh. Hanya dalam 3 tarikan nafas, seluruh penampilan Suking telah mengalami transformasi dramatis. Sekarang tingginya lebih dari 5 kaki, agak bungkuk, dengan lengan yang luar biasa panjang. Otot-otot yang menonjol dan matanya menyala-nyala dengan keganasan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba geraman pelan, seperti geraman binatang buas, keluar dari tenggorokannya. Diselimuti rambut emas, ia tampak seperti kerak emas raksasa. Melihat itu, Yangke tercengang. Ini pertama kalinya ia melihat teknik rahasia seperti itu. Setidaknya di wilayah bintang asalnya. Ia belum pernah melihat teknik transformasi seperti binatang buas. Keajaiban alam bintang memang luar biasa. Yang membuat Yangke jijik adalah, bahkan dalam situasi berbahaya itu, Suking tidak menggunakan kartu trupnya. Namun ia menggunakannya tanpa ragu saat berhadapan dengannya. Simbiosis jiwa binatang, kera raksasa berambut emas. Seru Moshioki terkejut, mata indahnya sedikit gemetar. Kemudian ia melakukan gerakan yang tak dapat dipahami Yangke. Ia menutupi matanya dengan tangan, tak berani lagi menatap Suking yang hampir telanjang. Meskipun pakaiannya yang compang-camping cukup untuk menutupi bagian vitanya. Gadis bodoh ini. Yangke terdiam dan sepenuhnya mengurangkan niat untuk bergabung dengannya. Suking, setelah melepaskan teknik andalannya, meraung dan berubah menjadi cahaya kemasan, menyerbu ke arah Yangke dengan kecepatan yang luar biasa. Tinjunya yang lebih besar dari panci masak
menghantam dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan lautan, menelan area di sekitarnya. Secepat itu, Yang Ke langsung menyadari betapa merepotkannya Suking. Ia menarik nafas dalam-dalam, melangkah maju, dan alih-alih menghindar, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu secara langsung, dengan pukulan lurus. Mata Suking berkilat, mengejek, dan mencibir. Seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Anda terlalu percaya diri. Tinju yang besar menghantam lebih cepat lagi. Segera raungan mengkakkan telinga menggema. Yang Ke mengerang, separuh tubuhnya terbanting ke lumpur. Sementara Suking yang tingginya lebih dari 5 kaki sedikit terhuyung, hampir terhempas. Wajahnya yang berambut pirang dipenuhi keheranan, seolah terkejut dengan kekuatan fisik Yang Ke. Namun ia segera bangkit kembali, mengangkat tinjunya yang lain tinggi-tinggi dan menghantamkannya kembali, bagaikan meteorit jatuh dari langit. Dan suara siulannya mengekakkan telinga. Separuh tubuh tertancap di lumpur. Yang Ke tak bisa bergerak dan tak bisa menghindari serangan itu. Terpaksa bertahan. Ia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menangkis. Suara benturan mengekakkan telinga kembali terdengar dan Yang Ke terbanting ke tanah. Hanya tersisa separuh kepalanya. Suking bahkan tak melirik Yang Ke. Ia juga tidak peduli apakah Yang Ke hidup atau mati. Sebaliknya, ia melesat ke arah Musyoki. Dalam pandangannya, pertarungan hidup mati melawan Yang Ke tak ada artinya selama ia bisa merebut cincin spesial Musyoki. Tujuannya akan tercapai. Musyoki tetap berdiri di sana, menutupi matanya, sama sekali tak menyadari bahaya yang mengancam. Wajahnya yang memerah, bahkan telinganya memerah. Bagi Musyoki yang polos seperti selembar kertas kosong, bahkan melihat tubuh Suking yang seperti binatang buas pun tak sanggup ia tahan. Namun gelombang ketakutan menerpanya. Tidak, apakah ia akan buta begitu saja? Nasihat Bibi Feng masih terngiang di telinganya. Jangan pernah melihat tubuh buruk seorang pria, itu akan membuatmu buta. Musyoki masih ingat ekspresi serius dan nada tulus Bibi Feng saat mengatakan ini, jadi ia merasa sangat gelisah. Suking bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di samping Musyoki dalam sekejap. Melihat gadis yang tak curiga dan cincin spesial berkilauan di tangannya, Suking tak kuasa menahan senyum. Dia mengulurkan tangan untuk meraih cincin spesial Musyoki. Berkat teladan Yurome, ia tak berani melukai Musyoki. Entah kekuatan macam apa yang dimiliki baju zirah yang dikenakannya. Jika ia mengikuti jejak Yurome, masalahnya akan sangat besar. Sasarannya dari awal hingga akhir adalah cincin Musyoki. Tepat saat tangannya yang besar berjarak 1 kaki dari Musyoki, kedua anting yang dikenakan Musyoki tiba-tiba berdenting. Kemudian kedua anting yang tampak mencolok itu bergoyang sedikit, berubah menjadi 2 sinar cahaya ilahi yang melesat ke arah Suking bagai anak panah. Ujung tajamnya membuat pori-pori Suking mengecil dan bulu keemasannya berdiri tegak. Kemudian ekspresinya berubah drastis. Jelas dia tidak berani menyerang Musyoki lagi dan buru-buru mundur. Namun kedua sinar cahaya suci itu tak henti-hentinya menyerang Suking dari kedua sisi. Di saat kritis ini, Suking tak kuasa menahan diri untuk meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan tubuhnya yang sudah besar tampak semakin membesar. 2 desisan lembut terdengar dan cahaya kemasan di tubuh Suking tiba-tiba pecah. Ia sendiri menggigil, mengerang teredam dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kedua sinar cahaya itu kembali berubah menjadi anting-anting dan dipasang di daun telinga Musyoki yang halus. Namun luka besar muncul di perut Suking dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Panik. Ia segera mengalirkan kekuatannya untuk menghentikan pendarahan. Ia menatap Musyoki dengan tak percaya bahwa gadis ini bahkan belum sempat menyentuhnya, namun ia telah menyebabkan kerugian besar itu hanya dengan melindungi diri dari harta rahasianya. Sebelumnya, kematian Yurome juga tidaklah tidak adil. Siapa Anda sebenarnya? Suking meraung. Jika ia masih belum bisa menebak bahwa Musyoki bukanlah orang biasa saat ini, maka ia tak layak menjadi seniman bela diri Raja Kekosongan. Ia diam-diam menyesal telah mengincar Musyoki. Orang seperti itu pasti keturunan dari seorang yang penting.
Jika ia berurusan dengannya dengan bersih, itu tidak masalah. Tetapi jika ia membuat sedikit kesalahan dan informasinya bocor, ia akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Jika ia jatuh ke tangan para tetuanya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Penyesalan tak berguna. Satu-satunya pilihan adalah pergi jauh-jauh dan membunuhnya untuk membungkamnya. Tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya, aura pembunuh tiba-tiba meletus dari belakangnya. Suking terkejut dan segera berbalik, hanya untuk mendapati Yangke turun dari atas. Rambutnya berdiri karena amarah. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dan kekuatan dahsyat muncul di tangannya, seperti binatang buas yang terpancing. Mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang seseorang. Sebelumnya, Yangke meremehkan kekuatan Suking dalam wujudnya yang seperti binatang buas, terutama karena ia tidak mengenali kera raksasa berambut emas itu. Seandainya ia tahu bahwa bahkan di zaman kuno, kera raksasa berambut emas ini adalah makhluk legendaris yang terkenal akan kekuatannya, maka Yangke tidak akan begitu ceroboh dan terbanting ke tanah. Di zaman kuno, makhluk sekuat itu dapat dengan mudah mencabut gunung. Untungnya tubuh fisik Yangke tangguh dan ulet, jadi meskipun agak berantakan, ia tidak terluka. Namun serangan Suking benar-benar membuatnya murka. Segera, medan domain seorang ahli ranah Raja Kekosongan tingkat 3 menekan Suking. Medan domain yang mengandung kekuatan spesial tersembunyi menyebabkan ketidakstabilan di area itu. Dengan retakan spesial kecil seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dan menghilang. Yangke menjadi jahat, melambaikan tangannya, dan serangkaian bilah bulan melesat dengan liar. Melihat itu, ekspresi Suking berubah drastis. Meskipun ia tidak dapat langsung menentukan jenis kekuatan bilah bulan, kekuatan dan kekokohan medan domain Yangke membuatnya merasa terancam. Jadi dia mengabaikan luka di perutnya. Ia meraung ke langit. Bulu kemasannya berdiri tegak, berubah menjadi jarum baja. Ia dengan paksa menggunakan kekuatan ilahinya yang tak tertandingi untuk melepaskan diri dari tekanan domain Yangke dan menghindar. Dengan suara desisan dan tebasan memenuhi udara saat serangan bilah bulan melesat, membuat debu berterbangan. Ketika Yangke berbalik dan mengunci posisi Suking, ia melihat Suking entah bagaimana telah mengeluarkan kapak besar yang berputar 2 kali di udara sebelum menebas. Mata Yangke melebar penuh amarah, cahaya warna-warninya semakin kuat. Ia secara bersamaan mengaktifkan teknik transformasi naga yang membuat lengan kanannya tertutup sisik naga dan mengayunkan tangannya ke arah kapak itu. Tepat kedua aura itu bertabrakan seperti 2 gunung yang saling bertabrakan, menyebabkan bumi bergetar. Apa? Ekspresi Suking berubah drastis saat ia menyaksikan tanpa daya kapak kesayangannya ditangkis. Sementara Yangke tetap tidak terluka. Ia hanya berhenti sejenak untuk menyerap kekuatan pukulan itu dengan kembali menyerang ke depan. Bahkan seorang seniman bela diri di tingkat 3 alam Raja Kekosongan akan menderita luka parah atau bahkan kematian akibat serangan langsung seperti itu. Namun Yangke tampak sama sekali tidak terluka. Seberapa kuat pertahanan tubuh fisiknya? Marah, Suking tidak mundur. Sebaliknya, ia meraung dan menerjang maju untuk menghadapi Yangke. Keduanya dengan cepat berbenturan di langit. Pertarungan mereka menciptakan tontonan yang kacau dan dahsyat. Sejak awal Suking berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sementara Yangke semakin kuat. Melepaskan rentetan teknik rahasia dan keterampilan bela diri yang membuat Suking terus-menerus menderita. Bagaimana mungkin saya sudah menggunakan simbiosis jiwa binatang kera raksasa berambut emas di antara seniman bela diri alam Raja Kekosongan? Meskipun tidak terkalahkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditekan oleh siapapun. Mungkinkah kekuatan sumbernya? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.